Kalau kepala sekolah itu masuk ke yang Pemimpin pertama dia. Pemimpin Oh, dia yang pemimpin. pertama. Iya, yang dia menunjuk untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Tadris Matematika IAIN Kudus. Bersama saya Novianti sebagai podcaster. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Yang pertama itu apa maksud dari manajemen fasilitas pendidikan, kemudian jenis-jenis dari manajemen fasilitas pendidikan, dan yang ketiga proses manajemen fasilitas pendidikan. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita, yaitu Mas Naim. Hai Mas Naim. Baik, makasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Sebelum diskusinya kita mulai, bisa dong sapa-sapa teman podcast kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya yang sudah menonton podcast pada kesempatan hari ini. Nah, kita kan yang pertama kali itu akan membahas tentang pengertian dari manajemen fasilitas pendidikan. Yang ada di benak Mas Naim tentang kata manajemen fasilitas pendidikan itu apa sih, Mas? Sebenarnya kalau kita membahas tentang manajemen fasilitas itu ada beberapa perspektif dari pengertiannya ya. Karena manajemen dan fasilitas itu merupakan dua kata yang berbeda. Yang pertama manajemen. Manajemen itu suatu aturan atau cara untuk memanage atau mengatur suatu permasalahan yang ada. Terus fasilitas itu menurut saya adalah suatu sarana atau prasarana yang menunjang suatu kebutuhan dalam proses atau dalam hal apapun itu yang dinamakan fasilitas. Nah, jadi dari kedua pengertian tersebut, manajemen fasilitas, manajemen adalah cara mengatur atau cara mengolah dari suatu sarana prasarana atau seluruh kebutuhan dari suatu proses tersebut. Itu menurut saya ya. Baik. Terus kira-kira itu jenis manajemen fasilitas pendidikan itu apa saja, Mas? Ya, kalau merujuk dari beberapa artikel-artikel yang ada atau mungkin dari buku-buku yang sudah ada, itu ada dua jenis fasilitas. Yang pertama ada fasilitas fisik, yang kedua juga ada fasilitas uang. Nah, gitu. Untuk fasilitas fisik sendiri itu seluruh fasilitas atau sarana prasarana atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilihat yang berupa wujud benda untuk menunjang suatu kebutuhan. Nah, yang berguna untuk mempermudah dan melancarkan suatu usaha tersebut. Untuk yang kedua ada fasilitas uang. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Itu seperti halnya seluruh kebutuhan yang bisa ditunjang di dalam bentuk uang gitu. Uang bisa merupakan fasilitas dari jenis-jenis fasilitas tersebut. Ada fisik dan juga ada fasilitas uang. Itu menurut saya. Berarti uang itu digunakan untuk membeli suatu sarana dan prasarana. Itu juga disebut dengan fasilitas uang. Kalau untuk prinsip-prinsip manajemen fasilitas pendidikan itu bagaimana, Mas? Kalau prinsip-prinsipnya ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip-prinsip fasilitas manajemen. Oh ya, nanti manajemennya langsung fasilitas manajemen pendidikan atau kita membahas fasilitas dulu? Langsung manajemen fasilitas pendidikan. Oh ya, prinsip-prinsipnya ya tentang manajemen fasilitas pendidikan. Itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Prinsip pencapaian tujuannya. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan, di mana keberhasilan bila mana fasilitas selalu siap pakai setiap saat bila akan digunakan. Gitu. Jadi fasilitas tersebut itu harus ada apabila pada saat waktu yang mendadak atau memungkinkan untuk dipakai itu harus ready. Maksudnya seperti itu, harus kalau bahasa Jawa ini cemepak, sono gitu. Nah, itu yang kedua ada prinsip efisien. Kegiatan pengadaan fasilitas dengan perencanaan disertai dengan juknis penggunaan dan pemeliharaan. Nah, seluruh
fasilitas yang ada itu juga ada aturan mainnya, ada tata caranya, petunjuk teknisnya dalam penggunaannya. Seperti halnya kalau di fasilitas pendidikan itu ya ada papan tulis, ada spidol, kertas, buku dan lain sebagainya. Itu pun ada sendiri kegunaan-kegunaannya. Jadi harus ada yang namanya juknis. Juknis merupakan satu prinsip efisien. Terus ada prinsip administratif, terus ada prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana seluruh hal yang menggunakan tersebut ada yang bertanggung jawab. Terus ada prinsip kekohesifan. Manajemen fasilitas hendaknya dapat terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak dan baik. Itu mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk prinsip-prinsip dalam manajemen fasilitas pendidikan tadi. Kalau untuk tujuan manajemen fasilitas pendidikan itu apa, Mas? Tujuannya? Iya. Tujuannya ya ada banyak sih sebenarnya dalam manajemen fasilitas pendidikan. Mungkin ada sedikit saja yang saya sampaikan untuk manajemen fasilitasnya itu. Yang pertama ada mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan secara hati-hati dan seksama. Yang kedua, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara hati-hati dan efisien. Yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana agar siap pakai. Gitu. Terus yang keempat itu membantu personil dalam memberi layanan secara profesional dalam bidang sarana dan prasarana. Terus yang kelima dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja personil tersebut. Itu tujuannya dalam fasilitas pendidikan. Berarti manajemen fasilitas pendidikan itu sangat penting sekali ya, Pak? Ya banyak sih untuk hal tersebut memang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan terkait fasilitas yang menunjang seluruh kegiatan-kegiatan yang ada dalam dunia pendidikan, baik mungkin dari sarana yang bersinggungan langsung maupun prasarana yang di luar dari kegiatan tersebut. Itu sangat penting. Terima kasih atas waktu dari Mas Naim yang sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami. Selanjutnya bahasan kami mengenai tentang proses manajemen fasilitas pendidikan itu apa saja. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses manajemen fasilitas pendidikan bersama narasumber kedua kita yaitu Mbak Nurul Arifah. Hai Mbak Nurul Arifah. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum diskusi kita mulai, boleh dong disapa dulu teman-teman podcastnya. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Menurut Mbak Nurul nih, proses manajemen fasilitas pendidikan itu apa saja sih? Oke. Dalam manajemen fasilitas pendidikan itu ada beberapa proses yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada proses pengadaan, di mana dalam proses ini itu untuk menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi semua fasilitas yang dibutuhkan itu melalui rencana atau usulan kebutuhan yang telah ditetapkan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Dalam pengadaan fasilitas itu biasanya dilakukan untuk menggantikan barang-barang yang sudah rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memerlukan pergantian. Dan juga dalam pengadaan ini untuk menjaga persediaan barang pada setiap tahunnya dan juga anggaran mendatang. Gitu, Mbak. Lalu apakah ada prinsip-prinsip tersendiri dalam melakukan pengadaan tersebut? Ya, tentu ada sesuai dengan keputusan Presiden nomor 80 pasal 3 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang menyatakan bahwa barang atau jasa itu wajib menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama itu efisien. Terus yang kedua itu ada efektif, kemudian ada terbuka dan bersaing, dan juga ada transparan, dan juga adil, dan yang terakhir itu ada akuntabel. Kemudian untuk prosedur dan juga langkah-langkah dalam melakukan pengadaan itu bagaimana, Mbak? Oke, dalam prosedur pengadaan fasilitas itu, yang pertama kita harus menganalisis kebutuhan dan fungsi fasilitas itu sendiri. Kemudian yang kedua kita harus mengklasifikasi fasilitas kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu setelah itu kita harus membuat proposal yang
akan diajukan sebagai permohonan pengadaan fasilitas itu. Setelah proposal itu diterima, maka akan dikunjungi sekolah itu untuk ditinjau dari segi nilai kelayakannya. Kemudian setelah disetujui, maka fasilitas itu akan dikirim ke sekolah yang telah mengajukan permohonan pengadaan fasilitas. Kemudian yang terakhir itu ada pengontrolan fasilitas. Jadi pengontrolan ini bisa dilakukan dari sekolah sendiri ataupun dari pihak luar sekolah. Coba. Lalu gimana sih caranya untuk kita mewujudkan pengadaan tersebut? Oke. Ada beberapa alternatif cara ya untuk pengadaan fasilitas itu sendiri. Yang pertama itu kita bisa dengan cara membeli. Kemudian kita juga bisa dengan cara membuat sendiri. Terus ada menyewa, meminjam, atau dari bantuan atau hibah. Kemudian kita juga bisa dari merekonstruksi kembali dari barang-barang yang telah rusak, kita rekonstruksi kembali, kita daur ulang kembali. Coba. Berarti itu membeli berarti harus menyediakan fasilitas uangnya tadi ya, Ya. seperti yang dikatakan oleh Mas Naim. Ya, harus ada dana yang bisa kita gunakan untuk membeli fasilitas itu sendiri. Kalau untuk membuat, berarti itu membuat media pembelajaran seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Dari pendidiknya, peserta didik maupun pegawainya mungkin bisa membuat fasilitas itu sendiri. Yang penting tetap memperhatikan tingkat efektivitas dan juga efisiensinya. Jadi seperti itu, Mbak. Untuk proses manajemen fasilitas selanjutnya itu seperti apa, Mbak? Oke, hal yang perlu kita perhatikan lagi itu ada proses pendayagunaan dan juga pemeliharaan. Nah, dalam pendayagunaan ini, jadi fasilitas itu telah didistribusikan ke sekolah menjadi tanggung jawab sekolah. Maka dari itu, sekolah mempunyai hak penuh atas fasilitas itu untuk kepentingan proses pendidikan. Kalau dilihat dari prinsipnya itu bagaimana? Nah, dari pendayagunaan itu mempunyai dua prinsip ya. Yang pertama itu ada prinsip efektivitas yang mana ditujukan kepada tujuan pendidikan. Lalu yang kedua ada prinsip efisiensinya, yang mana fasilitas itu digunakan secara hemat agar fasilitas itu bisa tetap baik dan tidak rusak ataupun hilang. Nah, tujuan dari pendayagunaan itu sendiri itu untuk apa sih, Mbak? Nah, untuk tujuan khususnya itu yang pertama untuk menunjang kegiatan kelas. Kemudian yang kedua itu untuk mendorong dalam penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis. Kemudian yang ketiga itu untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional, dan juga tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem operasional. Nah, tadi kan ada pemeliharaan. Kalau yang pemeliharaan itu seperti apa, Mbak? Nah, dalam pemeliharaan ini tujuannya itu agar semua fasilitas itu dalam keadaan baik, fungsional, dan juga siap pakai. Kalau proses dalam pemeliharaan itu bagaimana? Nah, dalam proses pemeliharaan itu yang pertama kita melakukan pencegahan kerusakan. Kemudian yang kedua kita memeriksa kondisi fasilitas itu secara rutin. Kemudian yang ketiga itu kita mengganti komponen-komponen yang telah rusak. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan perbaikan fasilitas jika terjadi kerusakan. Kalau gitu yang berperan dalam pemeliharaan fasilitas itu siapa saja sih, Mbak? Nah, yang berperan dalam pemeliharaan ini itu ada 3. Yang pertama itu dari karyawan yang ditunjuk oleh pemimpin untuk mengelola barang, perlengkapan, atau fasilitas. Kemudian yang kedua ada unit yang ditugaskan untuk mengelola pemeliharaan barang. Kemudian yang ketiga ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk pemeliharaan barang, seperti itu. Kalau kepala sekolah itu masuk ke Pemimpin, yang pertama ya. Pemimpin Oh, ya, yang pemimpin. pertama. Iya, yang dia menunjuk untuk siapa yang memelihara barang tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya. Mbak Ya. Nurul sudah bersedia berbincang-bincang dengan kami. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Kita lanjut ya. Masih pada semangat semua kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses manajemen fasilitas pendidikan yang lainnya bersama dengan narasumber ketiga kita yaitu Mbak Zumaila Istiana. Hai Mbak Zumaila, Hai juga Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bagaimana dengan Anda? Alhamdulillah baik juga. Sebelum diskusi kita mulai, boleh dong terlebih dahulu menyapa
teman-teman podcast kita. Oke. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana kabar dengan kalian? Nah, tadi kan Mbak Nurul sudah membahas mengenai pengadaan, kemudian pendayagunaan dan juga pemeliharaan. Terus manajemen fasilitas pendidikan, proses yang selanjutnya itu apa aja, Mbak? Yang selanjutnya yaitu penghapusan dan pelaporan. Nah, maksud dari penghapusan itu bagaimana, Mbak? Dari penghapusan sendiri itu yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghapus data barang milik negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Berarti sarana dan prasarana pendidikan yang tidak diperlukan harus dihapus. Iya. Kemudian untuk tujuan dari penghapusan itu apa saja, Mbak? Tujuan dari penghapusan sendiri itu yang pertama untuk meminimalisir kerugian biaya dalam pengurusan barang, karena barang-barang ketika sudah lama itu pasti ada yang rusak, jadi itu membutuhkan biaya yang lebih. Kemudian yang kedua itu dapat membebaskan ruangan sekolah atau kantor itu bebas dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang perlu dilakukan dalam penghapusan itu apa saja, Mbak? Untuk tahapannya yang pertama yaitu memilih barang yang mana itu barang itu masih bisa digunakan atau enggak secara berkala, bisa dilakukan per tahunnya. Kemudian kita membuat perencanaan penghapusan barang. Setelah kita membuat perencanaan, yang ketiga itu kita membuat pemberitahuan mengenai akan diadakannya penghapusan barang beserta dilampirkan daftar-daftar barang yang akan dihapus. Kemudian kita melaksanakan itu penghapusan dengan cara bisa melalui lelang atau dengan yang lainnya, atau dengan menghibahkan kepada yang membutuhkan. Kemudian tahapan yang terakhir itu kita membuat daftar berita bahwa telah dilaksanakan penghapusan barang tersebut. Maksud Mbak Zumaila dihibahkan itu bagaimana ya? Kan barang-barangnya sudah rusak, sarana prasaranya. Ya kan bisa diperbaiki dulu, misal barang itu rusak kan bisa diperbaiki, kemudian bisa itu dipakai kembali. Kalau dipakai kembali, kenapa nggak digunakan di sekolah tersebut saja gitu? Karena kalau kan dalam penghapusan kan kita melihat apakah barang itu rusaknya parah atau enggak. Terus jika parah itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, jadi itu sebuah pemborosan lah. Ketika kita hibahkan itu kan bisa berguna dengan yang lain, seperti itu. Baik. Kalau untuk yang pelaporan itu bagaimana, Mbak? Kalau pelaporan itu sebuah kegiatan yaitu pencatatan daftar barang secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau tujuan dari pelaporan itu untuk apa, Mbak? Tujuan dari pelaporan sendiri yaitu untuk menyempurnakan pengawasan terhadap barang yang ada di sekolah tersebut. Lalu adakah tahapan khusus dalam melakukan pelaporan barang tersebut? Tahapannya itu mencatat perlengkapan itu sekolah, kemudian kita membuat kode barang, terus selanjutnya itu melakukan laporan triwulan mutasi inventaris, dan tahapan yang terakhir itu melakukan laporan tahunan inventaris tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mbak Zumaila yang sudah berkenan untuk berbincang dengan kami. A few moments later.
Ternyata setelah kita berbincang dengan ketiga narasumber kita, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen fasilitas pendidikan adalah bagaimana cara kita untuk mengatur serta mengelola sarana dan prasarana di dalam pendidikan. Kemudian fasilitas itu ada dua, yang pertama ada fasilitas fisik dan juga fasilitas uang. Untuk proses manajemen fasilitas pendidikan itu terdapat pengadaan, kemudian pendayagunaan dan pemeliharaan, penghapusan, dan juga pelaporan. Terima kasih sudah menonton video podcast kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.